Halo, selamat malam. Saya Ihan Martoyo, saya mengajar di jurusan Teknik Elektro UPH. Malam ini saya bersama beberapa sahabat saya dari berbagai gereja. Ada Pendeta Dr. Yohanes Budi, beliau ditahbiskan di CRC, Christian Reformed Church in North America, dan juga melayani di GII Hokimtong. Saya juga, selamat malam Pak Yohanes Budi. Iya, selamat malam. Saya bersama juga Pendeta Dr. Jeffrey Xiao. Beliau melayani di GKI Greenfield sudah lama sejak tahun 2004. Selamat malam Pak Jeffrey Xiao. Malam. Dan saya bersama senior saya juga dari TB, tapi sekarang melayani full time di Karawaci Presbyterian Church. Beliau ditahbiskan oleh PCA ya, Presbyterian Church in Amerika. Selamat malam Pak Yohanes Halim. Ya, selamat malam. Oke, terima kasih nih udah meluangkan waktunya untuk ngobrol dengan kita malam ini. Jadi malam ini kita akan berusaha memikirkan bagaimana visi untuk gereja sesudah pandemi. Ya, tetapi awalnya ini kita akan coba mendiskusikan tantangan apa saja yang Bapak-Bapak lihat di gereja masing-masing ya. Mungkin gereja yang ordernya paling besar jemaatnya adalah Pak Jeffrey Xiao ya. Jadi silakan saya berikan waktu untuk Pak Jeffrey Xiao lebih dulu. Oke, sharing tantangan ya. Iya. Sebetulnya saya rasa dalam beberapa hal agak mirip kali ya sama semua gereja begitu. Jadi ibadah online sesuatu yang sebetulnya baru saya rasa buat kebanyakan gereja, khususnya gereja-gereja Injili begitu. Dan pertanyaan besar memang adalah setelah pandemi selesai, kita masih mau lanjut atau enggak begitu. Itu pertanyaan besar. Jadi banyak orang memang berpikir bahwa ini mulai terbentuk habit yang baru. Jadi orang mulai biasa di rumah, santai, pakai celana pendek gitu kan, sambil main handphone, kebaktian begitu. Yang penting atasnya pakai kemeja ya. Mungkin juga nggak di rumah, nggak ada yang tahu. Ya, mereka mulai terbiasa begitu. Lalu apakah ketika gereja mulai lagi, oke lah mungkin waktu tahap awal rasanya mereka nggak akan cepat-cepat banyak yang balik, masih yang banyak yang takut begitu. Tapi justru saya semakin khawatir karena ketika gereja mulai, lalu mereka datang ke gereja, lalu nyanyi harus pakai masker dan segala macam, mereka rasa nggak nyaman. Lalu minggu depannya mereka nggak datang lagi, mereka pikir lebih baik di rumah, berarti mulai terbentuk lagi kebiasaan yang semakin tebal bahwa gereja sudah ada pun saya lebih enak di rumah begitu. Dan ini yang saya nggak tahu pasti menjadi sebuah pergumulan bagi banyak gereja, ini ke depan akan bagaimana begitu. Kemungkinan jumlah kehadiran jemaat akan menurun memang begitu. Ini salah satu yang kita perlu pikirin, memang kami juga coba pikirin ini ke depan, kami nggak tahu, sama-sama nggak tahu akan seperti apa. Yang kedua, pelayanan sosial media. Ini sesuatu yang rasanya gereja Injili juga lemah begitu ya. Saya lihat-lihat nggak ada yang punya akun Instagram lebih dari 10.000 sebenarnya followernya gitu, mungkin nggak ada. Jadi kita juga lemah dalam pelayanan seperti ini. Tiba-tiba sekarang kita banyak sekali, banjir sekali pelayanan seperti ini. Nah pertanyaannya adalah setelah pandemi kita mau lanjut nggak? Kalau mau lanjut, apa yang mau lanjut? Pelayanan seperti apa yang mau dilanjutkan begitu? Dan kesulitannya sebetulnya adalah satu yang menurut saya juga mungkin juga terjadi di banyak gereja. Banyak orang yang ketika ini selesai berharap semua back to normal, dalam arti semua kegiatan rutin yang dulu gila-gilaan itu semua balik begitu. Padahal kalau itu semua balik lagi, saya rasa kita salah besar begitu. Jadi krisis mestinya menyebabkan kita berpikir begitu. Tapi kalau akhirnya semua sama lagi, nah itu masalah besar. Dan kedua, kalau kita lihat pelayanan lewat multimedia itu sesuatu yang penting, pelayanan lewat sosial media. Kalau semua pelayanan yang dulu balik, nggak ada yang sanggup rasanya kerjain pelayanan tambahan lagi begitu. Sementara digital presence itu semakin penting ke depan. Ya ini hal-hal yang kami pikirkan sih, kira-kira akan bagaimana. Jadi ke depan itu kami membayangkannya mau seperti apa. Saya di Greenfield coba bentuk tim bersama beberapa rekan. Kami setiap minggu rutin ngobrolin ini. Ke depan kita mau ngapain gitu, apa yang kita mau rubah. Iya, jadi memang di China saja yang udah reopening sejak 2 bulan yang lalu, tampaknya aktivitas ekonomi itu tidak naik sampai ke level yang sebelumnya ya. Ini ngomong bisnis, padahal orang kan memang ada kebutuhan dan lain sebagainya, apalagi gereja ya. Jangan-jangan kalau pandeminya panjang, kita tuh memang nggak bisa keluar lagi ke habit kembali ke yang lama begitu ya.
Jadi ini tantangan real sih. Thank you Pak Jeffrey. Pak Yohanes Budi, bagaimana Pak tantangan yang dihadapi di jemaatnya? Iya, jadi ini kan kondisi yang penuh dengan krisis ya. Jadi krisis itu kan terjadi di mana-mana. Yang pertama itu pandemi itu sendiri merupakan satu krisis. Kita berada di luar itu, kalau kita sadar ya, kalau kita nggak sadar sih rasanya aman-aman aja. Jakarta juga nggak ada apa-apa gitu kan ya. Indomaret juga rame begitu kan ya. Ngapain kita itu kayak orang bodoh begini, kita ngikutin anjuran untuk stay at home begitu. Tapi kalau kita sadar, kita tahu bahwa krisis itu kan sedang terjadi ya. Dan krisis ini kan bukan main-main ya. Jadi COVID-19 itu satu hal yang mengguncangkan dunia bahkan. Sejauh yang saya mengerti ya mungkin ini pandemi yang paling besar di dunia gitu. Dan kalau kita menoleh ke belakang begitu toh, gereja seluruh dunia bisa kompakkan semua ibadah online begitu. Itu merupakan satu tanda yang besar, bukan hanya gereja tapi semua agama juga sama menghadapi satu krisis yang hebat begitu. Krisis ini kan nggak berhenti sampai di situ ya. Krisis ini diikuti dengan krisis ekonomi. Jadi kalau kita membuka mata terhadap kehidupan jemaat gitu, ya satu demi satu itu mulai bergumul berat, berat sekali begitu. Dari yang kaliber bisnismen kelas kakap gitu ya, bisnismen yang konglomerat sampai yang pengusaha-pengusaha kecil mulai kelabakan begitu. Belum lagi realita orang-orang kena PHK begitu, yang biasanya hidup sukses, biasa berkecukupan, sekarang bahkan harus jualan eceran begitu. Dari rumah ke rumah, dari menawarkan barang-barang dari satu pintu ke pintu yang lain. Padahal sebelumnya ya memiliki pekerjaan dan juga bisnis begitu, jual beli yang oke banget begitu. Dan itu tiba-tiba berubah semua. Yang masih bertahan itu kan pegawai-pegawai yang belum di ini juga ya, belum di PHK begitu. Dosen-dosen seperti saya, Pak Ihan itu juga mungkin masih aman begitu ya. Menunggu pengumuman. Dan dokter-dokter kan juga sebetulnya gaji mulai dipotong 50% begitu. Sedangkan pasien juga berkurang, resiko kerja itu berlipat-lipat sebetulnya. Resiko kerjanya berlipat-lipat, pasien umum itu berkurang ya, pasien COVID kan meningkat terus. Resiko kerja juga bertambah gitu. Belum lagi krisis ini kan diikuti krisis stay at home begitu, itu banyak orang tidak siap dengan kondisi-kondisi yang seperti itu ya. Jadi depresi lah, terus kemudian berhadapan dengan diri sendiri itu nggak siap lah, berhadapan dengan realita-realita dalam keluarga itu nggak siap lah, dan akan ada satu gejala-gejala psikologi yang akan menyertai juga ya. Jadi di tengah krisis seperti ini kan yang dibutuhkan itu seperti yang akan diangkat di dalam diskusi ini. Jadi adanya satu gereja gitu ya, pemimpin yang memiliki satu visi dan membuat umat itu mampu untuk menjalaninya. Jadi yang sangat dibutuhkan itu kan leadership yang kuat di tengah-tengah umat yang kocar-kacir gitu. Belum lagi dengan kondisi stay at home begini, ikatan persaudaraan, ikatan komunitas itu kalau nggak di-maintain juga hancur berantakan seperti yang Pak Jeffrey katakan itu. Jadi belum tentu nanti di saat balik semua itu. Mungkin sebagian aja yang memang merasa itu rumahnya yang akan balik ke sana, yang lain mungkin tidak akan balik lagi ke gereja, atau yang lain balik ke gereja yang lain, atau yang lainnya lagi ya balik ke gereja online sudah, karena sudah terbiasa dengan gereja online dan merasa gereja online itu yang menjadi rumahnya gitu. Jadi community itu kalau nggak kuat juga lemah. Jadi yang dibutuhkan leadership yang kuat, leadership yang hadir di tengah-tengah jemaat, leadership yang punya visi gitu, yang membuat jemaat itu memiliki satu harapan gitu ya untuk melewati ini bersama. Leadership yang membangun kebersamaan, gotong royong gitu, kita maju ini bersama-sama. Cuma masalahnya itu kan begini ya, kalau kita mau jujur mengakui begitu, dalam masa seperti ini kan kita itu nggak bisa banyak omong ya.
Biasanya yang banyak omong itu cuma penghibur sialan aja begitu. Yang kita ngomong ini, ngomong itu, berteori ini. Teman-teman Ayub ya. Ya tuh. Tapi sebetulnya kita nggak tahu apa-apa gitu. Apa yang bisa kita rencanakan? Iya, sebetulnya kita nggak tahu apa-apa gitu. Kita ini seperti dalam masa kebakaran gitu. Jadi yang bisa kita lakukan apa? Ya api yang di depan kita padamin aja gitu. Mikir mau dibangun apa itu sulit sekali gitu. Ini satu tantangan tersendiri ya. Leadership kita khususnya di gereja-gereja begitu sebelum pandemi COVID ini kan selalu muncul isu leadership yang lemah gitu. Leadership gereja yang integritasnya itu kurang, yang kepercayaan orang kepada institusi gereja itu juga kurang begitu ya. Gereja yang mulai dibisniskan itu menjadi begitu maraknya begitu. Nah, dengan krisis ini lebih berat lagi begitu. Karena di tengah-tengah leadership yang lemah, tiba-tiba kita itu kehantam seperti ini, padahal di tengah situasi seperti ini kita butuh leadership yang sangat kuat gitu. Yang visi yang jelas, semangat yang jelas gitu ya. Jadi problem-problem ekonomi itu kan real ya, karena walaupun rumah sakit kebanjiran, tapi rumah sakit mungkin nggak untung ya, karena kasus-kasus yang lain nggak tertangani begitu ya. Walaupun jaringan komputer itu kebanjiran, tapi orang nggak beli iklan begitu ya, sehingga even orang yang kerja di Facebook juga mungkin ada bahaya juga kena layoff dan lain sebagainya ya. Jadi sebenarnya di dalam pandemi ini nggak ada yang menang nih. Ya, dan terus kalau jemaat itu merasakan gereja itu tidak hadir di tengah-tengah situasi yang kayak gini, bagaimana kalau pandemi itu selesai? Ya, itu pertanyaan yang sangat sulit ya untuk kita ya. Kita dengar pengamatannya Pak Yohanes Halim, Pak. Silakan, Pak. Ya, makasih Pak Ihan. Kalau kami mungkin sedikit rada unik karena gereja ini masih baru di KPC ya, merupakan mission church dari PCA. Kita di Jakarta atau di Karawaci tepatnya memang congregation kita mostly adalah 60% itu adalah orang asing. 30% itu repatriat, orang-orang yang pernah keluar negeri dan masih menginginkan adanya English service. Nah, dalam COVID pandemi ini, sebagian besar dari expatriate ini pulang. Jadi mereka pulang, karena dari kedutaan hanya beberapa yang nggak pulang, itu pun dengan resiko ditanggung sendiri, karena kedutaan Australia, kedutaan Amerika itu sudah meminta mereka pulang. Dengan alasan kalau, pertama kalau mereka kena, menurut mereka fasilitas kesehatan kita nggak mencapai standar. Kedua, mereka dengan kalimat yang cukup baik ya, diperlihatkan, supaya tidak membebankan pemerintah Indonesia, membebani pemerintah Indonesia. Gitu. Padahal angka di Amerika lebih mengerikan ya. Sebetulnya mendingan dia di sini sebetulnya. Tapi banyak dari kami yang pulang gitu. Bahkan beberapa kita punya deacon juga udah ada di Amerika gitu. Jadi saat kami rapat itu satu di Amerika, satu di sini gitu. Nah itu tantangan yang pertama dan gereja ini masih baru. Kami masih sebetulnya masih tanpa pandemi pun kami masih tahap di mana kami terus mempersatukan, memelihara mereka karena mereka ini dari berbagai macam aliran denominasi sebelumnya. Jadi yang mempersatukan kami itu bukan of course teologi kita Presbyterian, tetapi mostly karena bahasa Inggris. Jadi kita juga punya dari berbagai macam itu. Nah, kita masih tahap seperti itu. Jadi dengan kondisi seperti ini, challenge kami adalah ya sangat sulit untuk mengembalakan mereka. Ketika mereka kembali ke negara mereka, ya mereka back to their church gitu. Walaupun mereka masih ikut online service kita, jadi double mereka katakan gitu. Tapi setiap minggu tetap ada online service ya, Pak Yohanes? Kita ada online service dan viewer kita juga kebetulan, walaupun viewer tidak menceritakan apa-apa ya, karena kita tahu retention time is more important sebetulnya, itu lebih dari 250 gitu. Jadi ternyata mereka juga share ke tempat-tempat yang lain gitu. Nah itu tantangan yang pertama yang kita hadapin di sini. Setelah pandemi selesai, kita nggak tahu apakah mereka bisa balik ke Indonesia atau tidak. Sedangkan memang dari awal kita punya, kalau pakai istilah bisnis Pak Ihan ya, it's not just language, market share kita adalah English service gitu. Dimana di Karawaci area ini mungkin cuma kami satu-satunya yang Presbyterian Reform ya.
Mungkin kita ada beberapa lagi yang lebih gaya karismatik, tapi satu-satunya yang Presbyterian Reform yang tradisional, yang English Service ya. English Service gitu. Sehingga ya itu kesulitan kami. Of course dengan jemaat yang berkurang, dengan persembahan kan online juga nih. Langsung saya ke persembahan nih Pak, karena nyambung gitu ya. Persembahan online antar negara juga nggak semudah yang lokal gitu. Jadi itu tantangan pertama sih. Jadi kami coba berusaha untuk mengkontak mereka, mencari kesempatan. Tetapi sekarang dengan time zone yang berbeda, udah beda lagi problem saya gitu. Malah mengganggu kalau saya datengin mereka malam-malam kan. Oh iya. Walaupun. Ya jadi tampaknya semua gereja besar ataupun kecil baru mulai atau udah lama sama-sama menghadapi tantangan ya. Kalau pertanyaan kita adalah seperti yang dikemukakan Pak Jeffrey Shaw ya, apakah kita lanjut dengan online atau tidak setelah pandemi? Itu bagaimana menurut pendapat Bapak-Bapak? Saya tanya Pak Yohanes Budi dulu, yang ukuran jemaatnya menengah ya. Mungkin lebih agile ya, maksudnya lebih bisa manuver dibanding gereja besar atau gereja yang sangat kecil. Idealnya kan memang kehadiran fisik itu juga dibutuhkan ya. Satu persekutuan itu kan bukan hanya persekutuan yang virtual seperti itu. Walaupun malam ini ya kita bersyukur banget gitu, kita bisa bersekutu. Saya yang sudah lama, sudah bertahun-tahun tidak ketemu Pak Jeffrey yang teman lama gitu ya, bisa ketemu lagi gitu, dan ketemunya nggak usah repot-repot, saya di kamar saya, Pak Jeffrey di ruangnya Pak Jeffrey begitu. Tetapi kehadiran fisik itu kan sebenarnya tetap dibutuhkan ya, dan ketika berbicara ibadah itu kan menyangkut seluruh totalitas hidup kita gitu, termasuk kita itu hadir dengan fisik kita bersekutu dengan saudara-saudara kita itu dengan fisik kita. Nah itu yang lebih ideal sebenarnya, kalau menurut saya. Namun di tengah-tengah kondisi seperti ini ya semuanya tidak memungkinkan, dan yang disebut new normal itu kan bukan betul-betul normal begitu kan. Waktu kita menyanyi kan kita itu memancarkan sesuatu juga kira-kira 2 meteran, 3 meteran begitu ya. Maksudnya menghembuskan nafas kita yang bisa infected, bisa enggak. Yang kita sekarang enggak pernah tahu persis begitu, karena tidak selalu gejala-gejala itu muncul. Jadi yang namanya new normal itu masih sulit. Ke gereja nyanyi pakai masker, bagaimana gitu kan. Itu juga bukan merupakan sesuatu yang mudah. Nah, kalau semuanya sudah normal, vaksin sudah ditemukan, dan itu sudah menjadi flu biasa, ya harapan saya kembali kita bertemu di gereja sih. Cuma kapan? Kita belum tahu. Kalau vaksin ketemu, apakah Indonesia kebagian? Nah, itu kan juga lain lagi gitu. Kalau kebagian, siapa yang kebagian? Orang Indonesia segitu banyaknya kan begitu. Betul. Ya, nah, jadi itu sulit. Kehadiran fisik tampaknya perlu ya. Berarti kalau itu idealnya, maka jawabannya kalau demikian gereja-gereja harus berusaha menghadirkan kehadiran fisik beserta seluruh protokolnya plus online ya. Padahal Pak Jeffrey tadi bilang mungkin gereja resources-nya nggak bisa ya handling double semacam itu ya. Gimana Pak Jeffrey? Apa ada pendapat? Iya, kalau tadi yang saya bilang gereja mungkin resources-nya nggak bisa itu, pelayanan-pelayanan sosial media lainnya begitu. Kalau kita mesti handle menambahkan sesuatu, digital presence kita pertahankan, padahal semua yang rutin nanti kalau sudah balik begitu. Kalau udah balik total begitu. Cuma kalau di dalam yang konteks ibadah online, saya setuju ibadah pasti ada hakikat pertemuan fisiknya gitu, pertemuan ragawinya itu begitu. Tetapi memang ini jadi perdebatan yang saya nggak tahu masih ke depan. Sebagian orang berkata, salah satu mungkin sempat baca juga artikel dari Carey Nieuwhof kalau nggak salah, dia juga bilang bahwa ke depan mungkin bukan gereja fisik yang punya pelayanan digital, tetapi gereja digital justru virtual yang punya lokasi fisik. Jadi seperti Amazon begitu, dia memang virtual semuanya online, tetapi kemudian dia punya lokasi fisik gitu. Itu memang konteks mungkin di negara barat, saya nggak tahu di Indonesia sampai seberapa, tetapi beberapa orang juga meramalkan seperti itu, bahwa
mungkin nih sekarang sudah ada beberapa orang yang berpikir untuk membentuk gereja virtual. Mungkin orang-orang yang kecewa dengan gerejanya apalagi, mereka tidak perlu punya tempat. Mereka bikin aja kebaktian online setiap minggu, lalu mungkin hari-hari biasa mereka training pemimpin kelompok kecil, mereka KTB, lalu mungkin sebulan atau 2 bulan sekali mereka sewa satu tempat perjamuan kudus misalnya. Itu bukan tidak mungkin begitu ada orang-orang berpikir seperti itu. Jadi memang kita nggak tahu sih akan seperti apa begitu ya. Satu sisi saya tadi bersama beberapa teman-teman sempat berpikir ketika betul-betul sudah normal, online streaming-nya berhenti. Jadi ini mungkin fase reopening tetap gitu ya. Tapi ketika sudah normal, yang streaming-nya berhenti supaya orang ke gereja. Tapi pertanyaannya apakah itu betul? Apakah malah enggak? Karena beberapa gereja di Indonesia maupun di luar negeri, ada yang tetap menjaga dua-duanya jalan. Dan mereka bisa jalan. Jadi berarti mereka tetap mementingkan kehadiran fisik, tetapi mereka tetap membuka alternatif itu begitu kepada beberapa orang yang mencari. Nah, saya juga nggak tahu apakah itu yang paling benar begitu. Iya, iya. Kalau kita lihat obrolan diskusi di internet ya, gereja Katolik dan Timur Ortodoks itu mereka memang komuni itu adalah puncaknya kebaktian ya, karena memang menerima tubuh Kristus ya menjadi bagian yang utama gitu ya. Buat mereka ini mengganggu sekali ya kondisi pandemi ini karena nggak bisa komuni begitu ya. Tapi tampaknya buat yang gereja Protestan seperti kita ya, ini negotiable begitu ya. Jangan-jangan komuni mengambil bagian menjadi satu tubuh Kristus itu bisa dimaknai berbeda ya, seperti Pak Jeffrey bilang, justru yang fisik itu semacam add-ons-nya dari mungkin yang rutin, yang online begitu ya, itu jadi semacam alternatif yang mungkin bisa dipikirkan gereja ya. Ini kita di dalam krisis ini jangan-jangan kita terpaksa harus membuka diri ya terhadap tuntunan Tuhan yang memang kita belum pernah ya alami sebelumnya nih. Kita dengarkan Pak Yohanes Halim nih, ini kan gereja yang tadi diakui baru mulai, jangan-jangan lebih gampang lagi kalau kita mau masuk ke dalam area-area yang sangat eksperimental seperti itu. Gimana Pak? Lebih gampang Pak, saya masuk 100 saja udah pulih Pak istilahnya. Jadi rencananya apakah nanti dual, online, fisik, atau fisik add-ons, atau gimana? Saya pikir kita sepakat lah ya, pengertian new normal ini kan kita belum jelas nih per definisi. Saya melihat kami rapat majelis kami terakhir, kita akan coba tentukan tanggal 1 Agustus. Maksud saya minggu pertama Agustus. Walaupun juga nggak pasti, itu dengan ya kita semua cuma tebak-tebak aja ya. Tebak-tebak buang manggis ini. Jadi kita Agustus mungkin kita akan kumpul dengan beberapa orang, tapi kami akan menawarkan dua memang. Dalam keadaan fase temporary seperti ini dua. Artinya siapa aja yang mau kumpul, silakan kumpul. Lalu kita juga akan coba siarkan. Karena tetap akan ada orang-orang yang mungkin nggak berani ya untuk datang ya. Ini bukan masalah iman nih. Gereja tokoh-tokoh sebelah suka membenturkan nggak datang itu karena iman. Tapi kalau mereka juga udah tua, resiko terlalu besar gitu kan. Saya pikir salah satu bentuk kita mengasihi mereka kan juga menjaga kesehatan mereka gitu. Tetapi secara saintifik di Korea kan juga menyanyi bersama dalam waktu panjang dengan suara keras ya, itu yang menjadi klaster yang pertama di Korea Selatan ya. Jadi memang secara serius harus dipertimbangkan sih. Ya kami sih mempertimbangkan itu. Kalaupun itu ternyata setelah Agustus resikonya masih cukup besar setelah mendengarkan banyak pendapat ya saya pikir on off nggak terlalu bukan sesuatu yang memalukan lah untuk sekedar off lagi karena resiko kita pikirkan gitu ya. Saya 20 tahun adalah risk analis lagi ya. Jadi saya harus pikirkan mitigasi ke depannya apa gitu. Jangan jadi klaster baru gitu. Tetapi saya tetap berpendapat sama dengan Pak Budi tadi, mungkin dengan istilah berbeda, bahwa ke depan saya pikir, atau Pak Jeffrey juga tadi sudah katakan, kata gereja itu sendiri kan artinya pertemuan gitu ya. Jadi kata baik eklesia atau kahal, dua-duanya kan fisik gitu, in person gitu, bukan virtual. Jadi kalau saya bilang bukan idealnya Pak, biblicalnya adalah ya kita harus ketemu gitu. Bisa aja ideal, tapi ini ideal dan biblical gitu, bahwa kita harus ketemu. Nah mungkin tantangan ke depannya adalah size Pak. Size-nya berapa gitu. Apakah besar masih memungkinkan atau apa resiko. Jadi saya pikir kalau kembali ke resiko, ini dalam masa new normal yang kita nggak jelas berapa lama ini sebetulnya. Bisa pendek, bisa panjang gitu. Nah, kalau size-nya itu mungkin nggak terlalu besar, mungkin saya pikir masih bisa gitu. Dan akhirnya mungkin
teman-teman di mega church ya, yang di atas ribuan itu harus memikirkan ulang gitu dalam bentuk yang lebih kecil-kecil gitu. Atau tadi istilah Pak Jeffrey adalah nggak usah digital di in person, tapi yang besar bagaimana bertemu secara lebih kecil gitu ya. Kalau nggak memungkinkan dalam pertemuan besar, karena kan resikonya lebih besar. Jumlah yang besar, resiko lebih besar. Dan saya pikir tetap harus bertemu sih, karena itu adalah kerinduan. Mengenai perjamuan kudus ya, saya berpikir memang teman-teman yang Katolik dan Ortodoks itu memang kasihan ya, karena itu puncak upacara mereka ya, karena itu adalah gist-nya dari ibadah mereka gitu ya. Yaitu biarlah kesusahan seorang setahari, kesusahan mereka, kesusahan kita gitu. Tapi saya mungkin tadi mau mengkomentari bukan kita negotiable, Pak. Kalau menurut saya, perjamuan kudus kan kita sama-sama tahu itu means of grace ya. Source of grace-nya lebih penting daripada means-nya mestinya gitu. Dan saya pikir menunda perjamuan kudus bukan sesuatu yang fatal. Kita bukan meniadakan, kita hanya menunda untuk melihat. Cuma saya yang belum tahu adalah sampai kapan kita tunda ini gitu. Kan sekarang cuma tunda 2-3 bulan masih oke lah gitu. Karena kan mungkin di gereja Katolik atau Ortodoks Timur ya setiap kali mereka misa atau kebaktian ya ada perjamuan kudusnya ya. Jadi di mata mereka kita ini ya udah kompromi begitu ya. Kok mau sekali perjamuan kudus ya. Nah, tapi kan bagaimana kalau perjamuan kudus itu kita menyiapkan roti kita masing-masing ya, lalu secara online mengangkat roti kita, meminum itu dengan iman begitu ya. Apakah itu bisa diterima ya misalnya ya. Jadi hal-hal semacam itu yang kita nggak terbayangkan sebelumnya, apa sekarang harus kita mulai pikirkan? Gimana menurut? Jadi kalau kita lihat tanda dari gereja itu kan secara tradisional kita yang Protestan itu memaknai ada 3 ya. Yang pertama itu adanya pemberitaan firman gitu kan. Pemberitaan firman online masih oke ya, khotbah online gitu masih oke. Walaupun yang dengar itu sambil tidur-tidur, sambil makan, sambil pakai celana pendek begitu. Tetapi mendengar firman itu masih bisa. Yang kedua sakramen itu memang agak complicated, sudah lebih walaupun yang Zwinglian begitu itu lebih enteng lagi ya, itu tanda lah gitu. Ya kamu pakai roti sendiri di situ, pakai air kayak, pakai apa kayak gitu. Bahkan Lutheran juga memberi kemungkinan ya, karena Allah hadir di mana-mana begitu ya. Iya masih oke ya. Kemudian yang satu lagi disiplin gereja gitu. Kalau gereja online didisiplin mau diapain, di live gitu atau seperti apa? di blok. Iya. Jadi disiplin gereja jadi susah, jajan khotbah jadi luar biasa mudah, ya. Dan apakah gereja harus jadi semacam masuk ke dalam kompetisi online ala influencer di YouTube begitu ya? Itu mungkin pilihan-pilihan yang sulit buat gereja kita ya. Tetapi menyikapi ibadah ini jadi tampaknya ada konsensus, harus ada fisik, tinggal porsinya seberapa. Dan mungkin ada solusi soal size ya, seperti sekolahan mungkin mulai berpikir kali kelasnya bisa digilir ya setiap kelas ya. Jangan-jangan mungkin gereja bisa melakukan kebaktian lebih banyak per minggu ya demi menyediakan kehadiran fisik itu ya, plus digabung dengan online ya. Jadi ada alternatif sih. Cuma itu untuk gereja yang hamba Tuhannya banyak sih, 7 kali kebaktian it's okay gitu ya. Betul. Yang cuma 1, waduh. Iya, kayak Pak Yohanes Salim ya. Jadi harus kayak Calvin, Pak, setiap hari khotbah di Jenewa gitu ya. Lama-lama yang solo pastor setengah mati tuh. Iya. Oke, jadi demikian ya, mungkin sekilas dulu pembicaraan awal kita. Kita akan lanjutkan di klip berikutnya. Ya, sampai jumpa.